baru dari kelas Atata Boga Stambuk 2024. Nah, ini adalah tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Etika Profesi dan Estetika. Di sini saya akan merangkum materi-materi yang sudah dipresentasikan oleh saya dan teman-teman saya. Nah, pada materi pertama itu ada etika berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya, etika terbagi menjadi dua, yaitu ada etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif adalah etika yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup bermasyarakat. Sedangkan etika deskriptif adalah etika manusia dalam mengamalkan suatu ajaran. Biasanya etika ini bersumber dari agama atau suatu budaya. Lanjut, yang kedua adalah materi dari etika berdasarkan cakupannya. Nah, pada materi ini etika terbagi menjadi dua, yaitu etika khusus dan juga etika umum. Etika khusus sendiri itu merupakan etika yang hanya diterapkan pada diri individu itu sendiri. Sedangkan etika umum merupakan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga ada etika berdasarkan lingkungannya. Sama seperti materi sebelumnya, di materi ini dijelaskan etika juga terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika umum. Etika individual merupakan etika yang diterapkan pada diri sendiri, seperti menjaga kesehatan, baik itu secara fisik maupun mental, dan gaya hidup yang sehat. Untuk etika umum adalah etika yang menyoroti aspek kehidupan dalam bersosial dengan tujuan agar tidak merugikan orang lain. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu untuk materi yang keempat ada etika berdasarkan sumbernya. Etika berdasarkan sumbernya juga terbagi menjadi dua, yaitu ada teologis dan juga filosofis. Etika teologis ini pada awalnya tidak dipelajari secara khusus, namun seiring berjalannya waktu dibuat pokok-pokoknya untuk selalu digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan. Nah, sedangkan etika filosofis merupakan etika yang menjadi cabang dalam ilmu filsafat. Lanjut, materi yang kelima ada etika di dalam kampus. Nah, etika di lingkungan kampus ini menjadikan acuan dalam bertingkah laku, baik itu kepada dosen, kakak tingkat, ataupun teman satu angkatan, dengan tujuan agar mahasiswa tersebut memiliki budi pekerti yang baik dan saling menghormati kepada sesama. Lanjut, etika yang keenam itu ada etika di lingkungan sekolah. Etika di lingkungan sekolah ini merupakan norma yang harus dipatuhi setiap siswa-siswi dan juga staf di sekolah tersebut, dengan tujuan agar terciptanya keadaan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketujuh ada etika di rumah. Etika ini merupakan pedoman dalam lingkup keluarga, di mana etika ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita saling menghormati, mengerti satu sama lain, membantu, dan juga dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Nah, etika ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan bertujuan untuk menciptakan suasana harmonis dan rukun di dalam rumah. Selanjutnya, etika ke-8, yaitu etika di lingkungan masyarakat. Etika di lingkungan masyarakat ini meliputi bagaimana cara kita saling menghormati, hidup bertoleransi, dan juga menghargai satu sama lain. Lanjut, yang ke-9 ada etika di tempat kerja. Nah, etika di tempat kerja ini perlu diterapkan dengan tujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif serta juga produktif. Nah, selain itu, di tempat kerja ini kita juga dapat menambah relasi dan pengalaman dengan berteman dengan siapa aja, namun dengan catatan harus menjaga ucapan agar orang lain bisa merasa nyaman saat di dekat kita juga tidak tersinggung. Nah, yang terakhir adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Walaupun dengan teman sebaya, kita tetap harus punya etika dalam pertemanan yang wajib dipatuhi. Walaupun pada pertemanan dengan teman sebaya, kita tidak boleh seenaknya pada mereka. Kita juga harus menjaga kata-kata kita agar mereka tidak tersinggung dan tetap merasa nyaman di sekitar kita. Selain itu, kita juga perlu menumbuhkan rasa empati agar mereka merasa dihargai dan dihormati. Oke, itu adalah hasil rangkuman dari setiap materi yang sudah saya dan teman-teman saya presentasikan di kelas.
berikutnya adalah pengalaman saya dalam mengikuti mata kuliah etika profesi dan estetik.